Pernahkah Anda melihat orang tua Anda menabung di bank? Atau mungkin Anda pernah mengajukan pinjaman untuk membeli sebuah barang? Tentunya tindakan-tindakan sederhana ini melibatkan lembaga keuangan. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia menarik dari lembaga keuangan yang merupakan subtopik dari perbankan. Kita akan belajar tentang bagaimana berbagai jenis lembaga keuangan, bagaimana mereka bekerja, dan mengapa mereka begitu penting bagi kita semua. Mari kita pelajari dunia keuangan bersama saya, Fauzi SEMM, dosen Politeknik Negeri Sriwijaya. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dengan peran utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan, giro, dan deposito, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau investasi. Tentunya tujuannya adalah bukan sekedar mencari keuntungan, lembaga keuangan ini hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana, mendorong kegiatan usaha dan investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Intinya, lembaga keuangan ini berperan sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana agar roda perekonomian terus berjalan. Selanjutnya itu ada fungsi dari lembaga keuangan, di mana yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat, di mana kegiatan mengumpulkan dana milik masyarakat untuk disimpan di bank atau lembaga keuangan. Dana ini berasal dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang. Bentuk penghimpun dananya seperti tabungan, giro, maupun deposito. Dana yang dihimpun ini menjadi sumber dana utama bank dalam menjalankan operasionalnya. Kemudian selanjutnya itu adalah menyalurkan dana kepada masyarakat, di mana memberikan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Bentuknya seperti kredit konsumtif, kredit produktif, dan pembiayaan syariah. Tujuannya untuk mendorong kegiatan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pelayanan jasa perbankan, di mana selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan jasa keuangan untuk mempermudah aktivitas masyarakat seperti transfer dan pembayaran, ATM atau mobile banking, ataupun yang lain dan sebagainya. Kemudian, dari jasa perbankan ini membuat transaksi keuangan lebih aman, cepat, dan efisien. Jadi, lembaga keuangan ini memiliki tiga fungsi utama: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa keuangan demi mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, itu ada manfaat dari lembaga keuangan. Yang pertama itu tempat penyimpanan uang yang aman, di mana lembaga keuangan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang yang aman bagi masyarakat. Dana yang disimpan tidak hanya dijaga secara fisik, tetapi juga dilindungi oleh sistem keamanan, regulasi, dan pengawasan dari otoritas terkait. Dengan penyimpanan uang di lembaga keuangan, masyarakat tentunya terhindar dari risiko kehilangan, pencurian, maupun kerusakan, sehingga kepercayaan terhadap sistem keuangan dapat terjaga. Kemudian, selanjutnya, manfaat dari lembaga keuangan di mana sebagai sumber pembiayaan modal, selain sebagai tempat penyimpanan uang, lembaga keuangan juga menjadi sumber pembiayaan modal bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Melalui pembiayaan ini, masyarakat dapat memulai usaha, mengembangkan bisnis, dan meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian, selanjutnya, manfaat dari lembaga keuangan ini yaitu perlindungan dan jaminan, di mana lembaga keuangan memberikan perlindungan dan jaminan kepada nasabah melalui aturan hukum dan sistem pengawasan yang ketat. Pada perbankan, simpanan nasabah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan sesuai ketentuan yang berlaku. Perundangan ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan. Kemudian, yang selanjutnya itu mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana peran lembaga keuangan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana yang dihimpun dan disalurkan kembali ke sektor produktif maupun meningkatkan aktivitas usaha
menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Kemudian yang terakhir itu adalah memperlancar transaksi keuangan, di mana lembaga keuangan juga berperan dalam memperlancar transaksi keuangan masyarakat, berbagai layanan seperti transfer, pembayaran, dan sistem perbankan digital maupun transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Tentunya kemudahan ini mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari baik bagi individu, dunia usaha, maupun pemerintah. Jadi, secara keseluruhan, lembaga keuangan ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Lembaga keuangan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang yang aman, sumber pembiayaan modal, pemberi perlindungan dan jaminan bagi masyarakat, serta sarana untuk memperlancar transaksi keuangan. Tentunya, melalui fungsi-fungsi tersebut, lembaga keuangan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan. Selanjutnya, itu ada jenis dari lembaga keuangan, di mana yang pertama itu adalah lembaga keuangan bank, di mana lembaga keuangan bank ini merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tentunya, fungsi utamanya adalah sebagai perantara keuangan atau financial intermediary. Bank memiliki kewenangan untuk menciptakan uang giral dan memberikan layanan jasa lalu lintas pembayaran seperti transfer, cek, dan bilet giro. Secara umum, bank di Indonesia terbagi menjadi bank umum yang menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan bank perekonomian rakyat atau BPR yang kegiatannya jauh lebih terbatas dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara langsung. Kemudian, yang kedua jenisnya yaitu adalah lembaga keuangan non-bank, di mana lembaga keuangan non-bank ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana melalui pengeluaran surat berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan atau konsumsi individu. Berbeda dengan bank, lembaga keuangan non-bank ini tidak dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan ataupun giro. Fokus utama dari lembaga keuangan non-bank ini adalah menyediakan layanan keuangan spesifik yang seringkali tidak terjangkau oleh perbankan konvensional. Contohnya, dari lembaga ini meliputi perusahaan asuransi yang fokus pada perlindungan risiko, perusahaan pembiayaan atau leasing, pegadaian yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak hingga dana pensiun, dan pasar modal. Tentunya, dari kedua ini, perbedaan utama dan perannya yaitu perbedaan paling mendasar adalah keduanya terletak pada mekanisme penghimpunan dana dan cakupan layanan. Bank mengandalkan simpanan nasabah sebagai modal utama penyaluran kredit, sementara lembaga non-bank biasanya mengandalkan modal sendiri, penerbitan surat utang, atau premi dari nasabah. Meskipun berbeda secara operasional, keduanya saling melengkapi dalam ekosistem ekonomi. Bank berperan menjaga stabilitas moneter dan likuiditas harian, sedangkan lembaga non-bank ini memberikan alternatif investasi, perlindungan aset, dan akses permodalan bagi sektor-sektor yang memiliki profil risiko yang berbeda. Catatan terpenting dari hal ini, seluruh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank di Indonesia itu wajib beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjamin keamanan dana masyarakat. Penting bagi kita untuk memahami bahwa di dunia keuangan tidak hanya soal bank saja. Secara garis besar, lembaga keuangan dapat kita klasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama agar lebih mudah kita pahami. Yang pertama itu berdasarkan fungsinya. Kita mengenal adanya lembaga keuangan bank yang berfungsi menghimpun serta menyalurkan dana secara langsung, dan lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi atau pegadaian yang memberikan jasa keuangan secara spesifik. Kemudian, yang kedua itu dilihat berdasarkan kepemilikannya, di mana lembaga ini terbagi menjadi bank milik pemerintah atau BUMN,
dan bank milik swasta, nasional, bank milik asing, hingga bank campuran. Status kepemilikan ini sangat menentukan arah kebijakan dan target pasar mereka. Kemudian, yang terakhir, klasifikasi lembaga keuangan yaitu berdasarkan jenis operasionalnya, di mana lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga, serta lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan hukum Islam. Dengan memahami pembagian ini, kita jadi lebih bijak dalam memilih layanan keuangan yang paling sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang kasus di Sumatera Selatan, di mana di era serba digital saat ini ternyata kecanggihan aplikasi bukan segalanya. Hari ini kita akan bedah fenomena unik di dunia perbankan di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana sebuah lembaga keuangan besar berjuang menyeimbangkan antara teknologi masa depan dan kepercayaan tradisional masyarakat. Mari kita simak studi kasus dari Bank Sumsel Babel. Bank Sumsel Babel telah melakukan lompatan besar dengan meluncurkan aplikasi BSB Mobile dan memperkuat jaringan ATM hingga ke tingkat kecamatan. Namun, mereka menghadapi realitas unik di lapangan. Banyak nasabah di pelosok Sumatera Selatan seperti petani sawit di Ogan Komering Ilir atau Oki, atau nelayan di Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami hambatan psikologis dan teknis. Bagi mereka, melihat angka di layar ponsel belum dianggap sebagai uang nyata. Mereka jauh lebih tenang jika memegang buku tabungan fisik dengan cetakan transaksi asli dan stempel dari teller. Tentunya, interaksi tatap muka di kantor cabang bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk silaturahmi dan kepercayaan yang sulit digantikan oleh algoritma aplikasi. Dari hal tersebut, sebagai solusi inovasi yang tepat diciptakan adalah inovasi yang bekerja dengan memberikan bukti fisik berupa struk berhologram atau kode verifikasi unik setiap kali nasabah melakukan transaksi digital, yang berfungsi sebagai konfirmasi fisik setara stempel teller untuk menjaga asas kepercayaan sebagai pilar utama dari lembaga keuangan. Secara materi lembaga keuangan, solusi ini mempercepat inklusi keuangan dengan menjembatani kesenjangan literasi digital nasabah di pelosok melalui teknologi yang tetap menghormati preferensi psikologis mereka terhadap bukti autentik. Dengan demikian, bank dapat menjalankan fungsi intermediasi secara lebih efisien tanpa menghilangkan rasa aman nasabah, karena teknologi bertindak sebagai transisi edukatif dari budaya transaksi manual ke ekosistem digital yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Demikianlah penjelasan mengenai materi kali ini terkait dengan lembaga keuangan. Dari penjelasan di video kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga keuangan memiliki peran yang sangat krusial dalam perekonomian nasional. Mereka tidak hanya menjadi tempat kita menyimpan uang, tetapi juga memfasilitasi berbagai transaksi dan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan hal ini, kita jadi sadar bahwa peran mereka itu super krusial dan nggak bisa dipandang sebelah mata. Bayangkan, tanpa lembaga keuangan, ekonomi kita mungkin akan macet total karena tidak adanya fasilitas untuk menyimpan, meminjam, hingga mengembangkan dana lewat investasi. Tentunya, kita sebagai individu, kita perlu memahami bagaimana sistem keuangan bekerja agar dapat mengambil keputusan finansial yang cerdas sehingga kita mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jadi, sebagai generasi yang smart, kita wajib banget paham cara mainnya supaya nggak salah langkah dalam mengambil keputusan. Mari kita dukung gerakan literasi keuangan supaya masyarakat kita makin sejahtera. Pokoknya, semangat terus buat belajar. Jangan lupa share video ini ke bestie kamu sekarang juga, biar ilmunya nggak berhenti di kamu. Dan kita bisa sama-sama pintar. Sampai jumpa lagi di video seru berikutnya.